Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak hebat, siswa-siswi kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Dimanapun anak-anak berada, semoga selalu sehat dan tetap semangat ya belajar dari rumah. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema kedua, perubahan lingkungan. Pembelajaran ke-1 dan kedua bersama Ibu Wulan. Berikut ini adalah kompetensi dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak hebat, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita masuk ke materi pembelajaran kita. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah seperti gambar B? Apa yang menyebabkannya? Dapatkah lingkungan seperti gambar B berubah seperti gambar A? Bagaimana caranya? Apa kesimpulanmu setelah mengamati gambar tersebut? Gambar tersebut menunjukkan terjadinya perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor kegiatan manusia. Berikut ini adalah contoh perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam. Faktor alam lebih disebabkan karena terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, atau tsunami. Nah, selanjutnya yaitu contoh perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor kegiatan manusia. Yang pertama yaitu penebangan atau pembakaran hutan. Penebangan atau pembakaran hutan ini dapat mengakibatkan keseimbangan lingkungan benar-benar rusak karena hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Dengan penebangan hutan akan menyebabkan populasi dari suatu pohon menjadi punah, keanekaragaman hayati menjadi hilang, dapat menghambat siklus-siklus kehidupan seperti salah satunya siklus air. Yang kedua yaitu penerapan intensifikasi. Penerapan intensifikasi ini bertujuan untuk menaikkan hasil produksi, namun akibatnya sangat buruk bagi lingkungan. Penggunaan pestisida berlebihan mengandung banyak senyawa kimia berbahaya, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, khususnya organisme-organisme yang berhabitat di tanah tersebut. Kemudian, kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan ini menurunkan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, dan pastinya terganggunya kesehatan masyarakat sekitar. Nah, yang keempat, pembangunan jalan atau gedung pencakar langit. Pembangunan ini dapat merusak lingkungan melalui polusi udara, berkurangnya lahan pertanian, daerah resapan air, dan pemanasan global. Adanya peristiwa perubahan lingkungan akan berdampak bagi kelangsungan hidup. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi
Tapi ada juga perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Perubahan lingkungan yang menguntungkan terjadi pada peristiwa gunung meletus. Antara lain, material yang dikeluarkan oleh gunung meletus berupa batu kerikil dan pasir dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membangun rumah. Kemudian debu abu vulkanik dapat menyuburkan tanah dan dalam beberapa tahun akan menimbulkan kawasan hijau yang dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata baru. Kemudian, perubahan lingkungan yang merugikan, antara lain, terganggunya aktivitas makhluk hidup, terjadinya kerusakan alam dan lingkungan tempat tinggal, membutuhkan biaya yang besar untuk melakukan perbaikan pada daerah bencana, dan kelangsungan hidup manusia, tumbuhan, dan hewan terancam jika tidak ada upaya perbaikan. Seperti yang sudah dibahas, bahwa perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti penebangan atau pembakaran hutan dapat mempengaruhi siklus kehidupan. Salah satunya yaitu siklus air. Coba anak-anak perhatikan gambar siklus air berikut ini. Siklus air merupakan proses sirkulasi atau perputaran air yang berasal dari bumi menuju atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang, sehingga membuat ketersediaan air di bumi tetap terjaga. Siklus air dimulai karena adanya penguapan air laut yang disebabkan oleh energi panas matahari. Penguapan tersebut menimbulkan uap air atau dalam prosesnya disebut evaporasi. Evaporasi menyebabkan kondensasi atau proses pengembunan awan yang mengandung air laut. Sehingga dalam titik jenuhnya, awan tersebut mengeluarkan rintik-rintik hujan ke daerah sekitar. Air hujan tersebut akan turun ke permukaan dan proses sirkulasi air akan terus terjadi secara berkelanjutan. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi membagi air ke dalam jenis yang berbeda, yaitu air tanah dan air permukaan. Air tanah merupakan air hujan yang meresap dan bergerak ke dalam tanah melalui celah dan pori-pori tanah serta bebatuan. Air yang masuk ke dalam tanah akan menjadi cadangan air yang disebut dengan air tanah. Sedangkan air permukaan merupakan air hujan yang tidak meresap ke dalam tanah, namun mengalir ke sungai, laut, danau, atau menjadi genangan air yang disebut dengan air permukaan. Air permukaan lebih kotor karena mengandung lumpur dan benda lain yang terbawa oleh aliran air di permukaan tanah. Berikut ini adalah proses terjadinya siklus air tanah. Siklus air tanah dimulai ketika air bergerak ke udara menjadi uap air dan berkumpul menjadi awan, kemudian turun lagi ke bumi dalam bentuk air hujan. Air hujan yang jatuh mengalir masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah dan celah-celah batuan. Selanjutnya, air yang meresap ke dalam tanah akan diserap oleh akar tumbuhan dan sisanya tersimpan menjadi cadangan air yang disebut dengan air tanah. Siklus air tanah sama seperti siklus air, yaitu terjadinya berulang-ulang dan berkelanjutan. Namun, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Ya, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. Yang pertama yaitu pencemaran lingkungan, kemudian menebang atau membakar hutan dengan alasan tertentu, seperti membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kemudian berkurangnya daerah resapan air, lalu musim kemarau yang berkepanjangan, dan pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton. Nah, anak-anak hebat, adakah yang tahu apakah
air tanah sama kotornya dengan air permukaan? Yuk kita cari tahu jawabannya. Bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih? Hal tersebut terjadi ketika semua air yang berada di atas permukaan bumi, seperti laut, sungai, danau, atau air genangan lainnya, mengalami penguapan oleh panasnya sinar matahari. Pada saat proses penguapan terjadi, kotoran yang terdapat pada air akan tertinggal sehingga uap air yang naik dan membentuk awan merupakan air yang bersih. Jadi, air hujan yang turun membasahi bumi adalah air yang bersih. Nah, anak-anak hebat sekarang sudah tahu ya jawabannya. Lalu, bagaimana upaya kita untuk menjaga ketersediaan air bersih? Berikut ini adalah upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga ketersediaan air bersih, yaitu melakukan penghijauan agar akar tanaman dapat menyimpan cadangan air bersih. Lalu, bijak dalam menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari di saat musim kemarau. Tidak membangun jalan menggunakan bahan yang bersifat menahan air terserap ke dalam tanah. Dan tidak menggunakan air bersih untuk bermain-main. Baiklah anak-anak hebat, kita sampai di akhir materi pembelajaran hari ini. Seperti biasa, di akhir pembelajaran silakan anak-anak mengerjakan latihan-latihan berikut ini. Sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan. Ibu ingatkan jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan 3M dimanapun anak-anak berada. Salam sehat dan semangat untuk anak-anak hebat semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.